شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan bagi kita dalam segala hal yang kita lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan ini bisa kita pisahkan apa yang kita lakukan menjadi 4 kegiatan. Yang pertama namanya al-ibadah, yaitu ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Yang kedua ada yang namanya al-adah, yaitu kebiasaan seperti makan, minum, tidur, ya. Dan ini makan, minum, tidur ini bukan ibadah, karena makan minum orang kafir juga makan minum, orang ateis juga makan minum, bahkan mohon maaf hewan juga makan minum, ya. Jadi ini adalah sebuah kebiasaan, adah, makan minum ataupun tidur. Yang ketiga adalah ada namanya ghaflah ataupun lalai. Yang keempat ada yang namanya maksiyah ataupun maksiat. Maka dari seluruh yang mungkin kita lakukan ini, baik itu ibadah ataupun kebiasaan ataupun lalai ataupun maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk beribadah 24 jam sehari semalam. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari semuanya bernilai ibadah. Maka bagaimana cara menjadikan 24 jam sehari semalam menjadi ibadah semuanya, seluruh hidup kita menjadi ibadah semuanya? Maka bisa kita bagikan menjadi 4 cara. Cara yang pertama adalah kita mempertahankan ibadah tetap menjadi ibadah. Jangan sampai ibadah kita menjadi adah. Jangan sampai ibadah kita menjadi kebiasaan saja, menjadi rutinitas saja, sementara nilai ibadahnya sudah mulai pudar ataupun sudah mulai hilang. Apakah ibadah itu bisa menjadi kebiasaan? Wallahu alam, bisa jadi sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW tentang puasa, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Begitu banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali ju', lapar, wal 'atash, dan haus belaka. Berarti ibadahnya dia hanya dapatkan kebiasaan, dia hanya mendapatkan haus dan dahaga belaka. Maka begitu juga kita pertahankan ibadah kita tetap menjadi ibadah. Jangan sampai salat kita menjadi kebiasaan saja, rutinitas saja, sekedar melepaskan kewajiban. Tapi kita pertahankan salat kita benar-benar jadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyukan, dengan menjaga waktu dan lain sebagainya. Kita pertahankan sedekah kita pertahankan bacaan Quran kita, semuanya benar-benar tetap menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah, adalah mengubah kebiasaan menjadi ibadah. Seperti tidur tadi, ya, tidur kebiasaan, orang kafir juga tidur. Maka bagaimana cara supaya tidur ini bisa menjadi ibadah? Bagaimana kebiasaan bisa menjadi ibadah? Adalah salah satunya dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidur dengan sunnah Nabi, kita wudhu sebelum tidur, berdoa sebelum tidur, bangun tidur dengan doa, niat tidur untuk semangat beribadah di pagi hari berikutnya, maka insya-Allah tidur pun bisa menjadi ibadah. Juga begitu makan minum, kita makan dengan sunnah Nabi, mencuci tangan, membaca doa, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Setelah makan baca doa, setelah makan insya-Allah dengan mengikuti sunnah Nabi, makan minum pun bisa menjadi ibadah. Dan tentunya dengan niat ibadah, makan minum dengan niat supaya kita agar lebih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah dengan seluruh contoh lainnya, apakah naik kendaraan, di kamar mandi dan lain sebagainya. Intinya cara yang kedua adalah mengubah kebiasaan menjadi ibadah melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dan yang keempat, satu paket, adalah menjauhi lalai dan maksiat. Karena lalai dan maksiat ini tidak bisa kita ubah menjadi ibadah, ya. Seperti nonton yang tidak bermanfaat, ya, tidak ada. Main game yang tidak bermanfaat,
Tidak ada main game, ketika main game baca bismillah, habis main game bilang alhamdulillah. Itu susah, ya. Dan maksiat juga tidak bisa kita ubah menjadi ibadah. Tidak ada orang mencuri baca bismillah, mencuri pakai tangan kanan, itu tidak ada. Walaupun pencuri melakukan hal itu, tekan korupsi pakai bismillah juga tidak akan menjadi ibadah. Maka cara yang ketiga dan keempat adalah menjauhi lalai dan maksiat, karena lalai dan maksiat tidak bisa kita ubah menjadi ibadah. Saya ulangi sekali lagi. Pertama, mempertahankan ibadah tetap jadi ibadah. Yang kedua, mengubah kebiasaan menjadi ibadah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dan keempat adalah menjauhi lalai dan maksiat, karena lalai dan maksiat tidak bisa diubah menjadi ibadah kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat nasuha, dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengisi hari-hari dengan ibadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا.